Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru pada pagi hari menjelang siang hari ini. Salawat serta salam tak kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengumpulkan kita pada tempat yang insya Allah barakah ini. Selamat datang pada acara kegiatan diseminasi budaya positif SDN Dua Rakam Senin 10 Juni 2024. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai kegiatan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita membuka dengan sama-sama melafalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya doa akan dipimpin oleh Ustadz Marzuki, kepadanya dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, kita awali dengan kita doa. Namun sebelumnya kita bacakan Fatihah kepada kita semua yang hadir di tempat ini dan keluarga besar saudara. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kegiatan kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala apa yang kita cita-citakan, apa yang kita hadirkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadirin wa ala kulli syai'in Fatihah. Alhamdulillah wassalatu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alaihi wa zurriyyati ashabil kitab wa fi khairin wa afiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa afiyatil aqli wa shifaiha wa nurul absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala qalbi bil mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa la tahmil qulubuna khasirin. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anta wa ila yaumiddin wa anta surana wa ta'ala wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfirna wa tajzi ya Allah ya hayyun la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambutan-sambutan akan disampaikan oleh Kepala SDN Dua Rakam, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita berjumpa walaupun agak siang. Mudah-mudahan keberkahan selalu mengiringi kita. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah terus transformasi terjadi di dunia pendidikan. Salah satunya adalah dengan adanya dalam peraturan pemerintah pengadaan guru penggerak. Alhamdulillah di SDN Dua Rakam ini ada guru penggerak. Guru penggerak itu tugasnya adalah memberikan masukan kepada kawan-kawan di sini, menggerakkan sehingga hati-hati Bapak Ibu akan tergerak. Apa yang dilakukan oleh baik itu guru penggerak maupun guru-guru dan kepala sekolah, muaranya adalah bertujuan kepada peserta didik. Jadi apa yang dibutuhkan oleh peserta didik itulah yang kita penuhi. Jadi itu intinya, bukan maunya guru tetapi butuhnya anak-anak. Jadi kegiatan kedua saat ini adalah diseminasi budaya positif. Jadi bukan hanya anak-anak saja ada budaya positif ini, sampai ibu kemarin
mengadakan kesepakatan dalam semua kegiatan. Bukan hanya anak-anak saja di kelas, kesepakatan yang dihasilkan dari kesepakatan bersama. Jadi untuk lebih jelasnya tentang budaya positif ini, lebih jelasnya karena Bapak Ibu rata-rata mengambil kemarin pasti tahu apa sih itu budaya positif, apa yang dilakukan, mengapa itu kita lakukan. Jadi itu mari kita ikuti kegiatan ini, semoga ada manfaatnya baik bagi diri kita sendiri, kelas maupun lembaga kita yaitu SDN 2 Raka. Demikian dari Ibu, semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hidayah sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk saja ke acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Husnul Rajani. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya cintai teman-teman guru semuanya, terima kasih sudah dapat menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif. Di sini saya berdiri di depan Bapak Ibu bukan berarti saya yang paling bisa, bukan saya yang paling pintar ya, tapi ini adalah tugas yang memang saya harus mengadakan pembahasan atau diseminasi terkait dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Oke. Nah, namun sebelumnya mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, hidup dalam iman dan Islam, dan kita sampaikan juga salawat dan salam kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kita semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir. Kita lanjut saja ya Bapak Ibu, sesuai dengan judulnya diseminasi budaya positif. Tujuannya di sini adalah guna memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dan penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah dan mengajak semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Nah, ini tujuannya mengapa kami harus mengadakan diseminasi. Kita sama-sama mengetahui ada sebuah filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan, mengibaratkan bahwa sekolah itu sebagai tanah atau sawah, ya, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan, aman dan nyaman, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian murid akan bertumbuh menjadi karakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentunya masih ingat ya, kita sudah sama-sama tahu profil pelajar Pancasila ya, ada berapa elemen Bapak Ibu? 6, bagus ya, betul ya, ada 6 elemen di sini. Izin, terima kasih. Ada 6 elemen profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. 3, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Apa itu budaya positif? Budaya positif ini perwujudan dari nilai-nilai keyakinan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kan tujuan pendidikan di Indonesia ini adalah membentuk anak menjadi generasi yang
cerdas dan berkarakter. Ya, jadi mewujudkannya di sekolah dilakukan proses pembelajaran. Proses pembelajaran diiringi, dibarengi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan baik inilah yang disebut dengan budaya. Ya, sesuatu yang terus-menerus kita lakukan dalam keseharian kita dan kita yakini itu adalah baik, nilainya sangat bagus, maka itu adalah lama-kelamaan akan menjadi budaya. Ya, selanjutnya konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif kita ada 6 yang kita pelajari hari ini. Kita akan bersama-sama di sini untuk mendalami materi budaya positif melalui 6 materi. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, lalu kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Ini ya yang menjadi konsep kita. Sekarang ini ada gambar apa Bapak Ibu? Gambar tangan atau genggaman tangan? Genggaman tangan. Betul, itu tangan, tapi tangannya sedang diapakan? Digenggam. Sekarang kita coba ya Bapak Ibu ya, kita coba untuk melakukannya. Saya minta Bapak Ibu berpasangan dengan teman duduknya atau siapa ya, boleh. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu menggenggam tangan Bapak Ibu, tangan yang sebelahnya itu boleh dibelakang ya Bapak Ibu. Ibu Bapak tuliskan di telapak tangan Ibu apa yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu anggap paling berharga dalam hidup Bapak Ibu itu apa? Itu yang Bapak Ibu tulis di telapak tangan Bapak Ibu. Satu saja, yang satunya tidak menulis. Setelah lagi, satu orang yang menulis, satunya tidak menulis. Oke? Satu, silakan Bapak Ibu menulis di telapak tangannya. Tuliskan apa yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Silakan. Yang menulis itu silakan itu pakai bolpen Pak. Ibu Bapak tulis di telapak tangannya dengan menggunakan bolpen. Oke? Silakan. Silakan ditulis Bapak Ibu ya. Oke. Ditulis dulu Bapak Ibu. Iya. Yang menulis sudah semua. Ditulis dulu Bapak Ibu. Yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Oke. Sebentar. Kita tunggu dulu ya Bunda, sebentar ya Bu. Oke. Kalau sudah ditulis, kita mulai ya. Kita mulai apa yang harus Bapak Ibu lakukan setelah menulis. Yang menulis silahkan genggam erat-erat, kuatkan genggamannya, jangan sampai terbuka. Ya, silahkan digenggam kuat-kuat. Ya, lalu temannya yang tidak menulis merayu, boleh marah, boleh apa ya, untuk memaksa supaya mau dibuka genggamannya. Bapak Ibu berhak untuk bertahan tidak membuka, atau Bapak Ibu mau membuka, tergantung rayuan dari temannya Bapak Ibu. Silakan dilakukan. Digenggam dulu Bapak Ibu lah. Siapa ini yang melakukan percobaan untuk membuka? Ya, kita lihat. Boleh dirayu, boleh dimarah-marah, dimaki-maki, dipaksa. Boleh dipaksa begitu ya. Boleh dirayu dong, dibuka Mas. Boleh ya. Boleh dirayu-rayu, boleh dipaksakan. Silakan. Bagaimana? Bagaimana? Ada yang membuka? Ada yang membuka? Oh, dipaksa ya, paham kan jadi terbuka ya, tangannya terbuka, genggamannya terbuka. Oh iya, ya silakan dipaksa boleh ya, dirayu-rayu dengan halus-halus boleh ya. Sudah, siapa yang berhasil dibuka kepala tangannya?
dewasa. Oh iya. Ibu izin tidak berhasil dibuka. Bertahan berarti ya ibu izin ya. Bagaimana ibu izin cara yang lain-lain? Belum ada yang berani membuka dan belum ada yang berani memegang. Bisa mempertahankan genggaman tangannya. Tidak ada yang berusaha yang mencoba. Ada kan yang berani membukanya ya. Oke Bapak Ibu, kesimpulan dari kegiatan kita mencoba genggaman kita dibuka atau tidak. Saya buka sendiri. Jadi kita tergantung kita, kontrolnya di diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa memaksakan kita. Kan kita yang menyetir hidup kita. Kita mau gimana gitu kan? Masa kita mau buka apa yang kita pertahankan? Ya boleh saja kan? Ya tepuk tangan buat Bapak Ibu. Silakan ya. Mantap luar biasa. Oke kita lanjut ya Bapak Ibu ke slide berikutnya. Ya. Silakan. Pergeseran paradigma. Di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol. Yang tadi Bapak Ibu lakukan itu adalah bagian dari kita simulasi apa namanya? Ada yang tebal-tebal, ada sesuatu yang menyenangkan. Oke. Ya. Sekarang kita kembali Bapak Ibu. Oke. Di sini ada penggeseran paradigma teori kontrol. Ya, ilusi kita sebagai guru, ilusi guru itu mengontrol murid. Ilusi guru itu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, lalu ilusi kita bahwa kritik, ya kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya, itu ilusi kita. Lalu ilusi kita bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ya ini ya kita lihat penggeseran paradigma dari apa ini yang ilusi ini bergeser dari mana? Kita lihat next slide Bapak Bu, slide berikutnya. Nah, mari kita amati bersama. Di sini ada stimulus respon versus teori kontrol. Ya, stimulus respon. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya stimulus respon itu apa. Ya, ya. Stimulus respon di sini ada pergeseran ketika seseorang mengubah dirinya dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya, bagaimana? Pertama, dia stimulus respon kita menganggap realitas kebutuhan kita dengan semua orang itu sama. Ya, itu dia stimulus respon. Semua orang sama. Ya, lalu kita juga menganggap kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan mereka. Pendapat kita sama, semuanya harus sama. Ya, itu. Lalu orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang. Itu stimulus respon. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, bergeserlah paradigma ini bergeser menjadi apa? Pendekatan kontrol. Kalau tadi stimulus respon, seolah-olah kita bisa mengatur hidup orang. Kita yang mengatur. Kita mau dia mau jadi apa? Dia harus mengikuti kita. Dia bisa seperti kita atur dia. Itu ya stimulus respon. Lalu sekarang bergeser menjadi teori kontrol. Teori kontrol ini memberikan kebebasan untuk kita terus berpikir sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang positif. Kita bisa menularkan, memberikan manfaat yang baik kepada orang. Ya, di mana dia teori kontrol di sini? Realitas kebutuhan kita itu beda. Nggak mungkin sama, ya kan? Bapak Ibu bisa membayangkan, bisa menganalisa. Betul, kebutuhan kita manusia berbeda-beda, bukan sama. Ya, lalu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak memaksakan pendapat kita, pandangan kita, tapi orang lain juga punya pendapat, punya ide, punya gagasan.
kita hargai, ya. Lalu yang selanjutnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul kan? Ya kan? Hidup kita ya hidup kita, tidak mungkin orang lain yang akan mengaturnya. Kita yang mengendalikan diri kita, ya. Lalu ada model berpikir menang, 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 bukan menang kalah, tapi menang, menang, menang. Yang mau menang sendiri maksudnya? Iya, bukan menang sendiri, tapi kita berbuat hal yang positif yang bisa kita berikan manfaatnya kepada orang lain. Ya, itu. Oke, selanjutnya kita lihat berikutnya adalah next slide Pak Guru. Oke, nah di sini pengertian daripada disiplin positif. Kita pernah mendengar disiplin positif tidak asingnya, sudah kita lakukan juga. Kita sudah sama-sama melihat, ya, sudah mempelajari topiknya juga di PMM, ya. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran secara menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi anak itu melakukan dengan keinginan sendiri, motivasi sendiri yang datang dari dalam dirinya, bukan karena kita paksa melakukannya atau kita akan memberikan dia sesuatu yang kita janjikan berupa penghargaan atau hadiah, bukan, tapi atau ancaman dan hukuman. Mereka melakukannya sendiri dengan keinginannya, ya. Lanjut. Lalu ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gozen, ya. Menurut Diane Gozen dalam bukunya Reconstructing School Discipline. Nah, ini ada bukunya yang membahas tentang 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Salam, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya anak melakukan sesuatu karena dia menghindari ketidaknyamanannya, dia tidak mau dihukum. Artinya ini ada pertanyaan dalam dirinya, kalau kira-kira kalau aku melakukan itu nanti gimana ya? Ya, jadi orang melakukan sesuatu itu karena khawatir, kalau aku tidak melakukan ini bagaimana ya? Ya, kalau aku lakukan bagaimana? Ya itu, apa mungkin kalau dia melakukannya atau tidak melakukannya nanti dia mungkin mendapatkan hukuman, atau mungkin kebutuhannya tidak terpenuhi misalnya. Jadi dia termotivasi. Ini motivasi yang paling rendah. Motivasi yang paling rendah itu menghindari hukuman itu. Ya, dia merasa kalau aku lakukan ini kira-kira guru marah nggak? Kalau aku lakukan bagaimana? Seperti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, di menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu motivasi yang kedua adalah mendapat imbalan atau penghargaan. Kadang anak-anak murid kita melakukan sesuatu itu karena kita beri imbalan. Jadi motivasinya melakukan sesuatu itu tidak dari dirinya, dia hanya untuk mendapatkan imbalan itu. Ya, imbalan atau penghargaan itu bisa berupa tepuk tangan saja mungkin, atau ucapan pujian-pujian gitu, atau mungkin bisa jadi berupa hadiah, ya. Ini yang akhirnya anak-anak itu tidak benar-benar melakukannya dengan motivasi dirinya, ya, yang dengan motivasi yang kedua. Lalu yang motivasi yang ketiga ini adalah menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini yang paling bagus nih, karena ini yang akan mendorong kita, motivasi ini akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal baik
disiplin positif itu ya. Jadi melalui kebiasaan-kebiasaan itu kita akan bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi tolong lagi dengan menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Misalnya nih, saya mau seperti itu, kayaknya kalau aku buat itu, aku bisa dihargai, aku bisa dihormati. Kan mereka itu kan mereka melakukan itu, dia bisa diterima oleh masyarakat, dia bisa jadi juara, dia bisa seperti itu. Aku pengen seperti itu. Ya, jadi datang dari dalam dirinya sendiri, ya. Itu motivasi yang ketiga. Ya. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ada beberapa tabel di sini, tapi karena tabelnya tidak terbaca, kita ke slide berikutnya. Saya jelaskan di slide berikutnya saja, Pak Guru, silakan dipindah saja. Ya, nah ini adalah pengertian dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini hukuman tidak terencana, hukuman tidak terencana dan bersifat satu arah. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Ya, itu hukuman. Kita spontan saja memberikan hukuman pada murid kita. Kita tidak rencanakan. Lihat kesalahan siswa langsung diberi hukuman tanpa kita bicarakan baik-baik. Jadi langsung kita memberikan hukuman kepada siswa. Jadi apa namanya? Yang selanjutnya adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini bersifat rencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Itu konsekuensi. Kalau hukuman tadi spontan dan satu arah, guru itu saja. Bapak memberi kesempatan kepada muridnya untuk melakukan klarifikasi atau apa, ya, klik langsung, gitu aja ya. Nah, restitusi yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dari Wilson tahun 2004. Ya, jadi kita next selanjutnya. Nah, sekarang kita sama-sama Bapak Ibu ya, kita lihat dari nomor 1 sampai nomor 5. Bapak Ibu silakan bisa membaca dengan cermat, lalu kita tentukan apakah tindakan nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Ya, tadi pengertian hukuman sudah diberikan, pengertian dari konsekuensi dan pengertian dari restitusi itu sudah diberikan. Nah, sekarang dari kelima kalimat di atas ini apakah termasuk konsekuensi atau termasuk hukuman? Yang pertama, silakan Bapak Ibu. Siapa yang pertama? Bapak Ibu silakan, boleh bantu saya untuk menjawab. Apakah nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat seperti ini yang dicatat sama muridnya? Bapak Ibu minta muridnya menulis seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi. Karena anaknya terlambat ke sekolah, Bapak Ibu minta muridnya menulis 100 kali, berulang-ulang nulisnya. Saya tidak akan terlambat lagi, berulang-ulang ditulis di dalam buku. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Oke, siapa yang mau? Siapa yang mau menjawab? Kenapa Bapak mengatakan ini konsekuensi? Ya, oke. Kalau menurut saya tergantung apakah kita nomor 1 ya, tergantung apakah itu konsekuensi atau hukuman. Tergantung dari kita dengan siswa, apakah ada komunikasi kita dengan siswa. Karena kan kalau hukuman komunikasi searah sepihak, guru yang menentukan ini loh hukumanmu. Nah, kalau konsekuensi ada
Tapi ketika kita mengatakan kamu harus mencatat ini 100 kali sebagai hukuman, nah itu termasuk hukuman. Jadi kalau menurut saya itu mungkin tergantung apakah kita akan membicarakan dengan siswa dulu atau langsung memberikan hukuman seperti apa gitu. Terima kasih. Biasa. Terima kasih terima kasih Bu Uswatun. Gimana Mas Bram, Bu Uswatunnya? Wah, luar biasa ya. Iya, betul sekali. Kalau memang nomor 1 ini sebelumnya ada komunikasi di awal dengan siswa itu berarti nomor 1 kalimat ini adalah termasuk konsekuensi. Dan kalau langsung diberikan ya disuruh diminta langsung mengerjakan berarti itu masuk ke hukuman. Nah berarti tadi ya kalau konsekuensi sudah ada yang ditentukan oleh sekolah harus seperti ini loh, kalau kamu begini melanggar kamu seperti ini. Nah jadi itu kan itu konsekuensi ya. Oke, sekarang nomor 2 silahkan siapa lari berkeliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Memang sebelumnya ada percakapan, ada komunikasi, ada ketentuan kalau terlambat sekolah nanti sekolah kita buat aturan kalau yang terlambat sekolah nanti keliling basket 2 kali gitu. Kan ada nggak seperti itu? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti ini adalah hukuman. Oke, mantap Bapak Ibu. Lanjut ya, yang nomor 3 adalah membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis ya. Silakan kalau membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Wah, luar biasa. Konsekuensi versus hukuman tadi sudah kita jawab bersama. Yang nomor 1 adalah apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Nomor 2 oke ya. Nomor 3 Hukuman. Nomor 4 Hukuman. ya. Oke, yang ke apa? Nomor 5 hukuman. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menyelesaikan 5 soal ini ya. Lanjut berikutnya. Ya, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Lalu penghargaan tidak efektif, ya. Lalu apa nih? Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Lalu penghargaan merusak motivasi dari dalam diri atau intrinsik ya. Nah, penghargaan bisa merusak hubungan Bapak Ibu, ya. Kak bisa kita diberi penghargaan, tapi kok bisa merusak hubungan? Bisa saja. Misalnya Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada siswa. Kita memberikan penghargaan pada anak yang kita anggap memang betul harus layak gitu mendapatkan penghargaan. Namun ternyata penghargaan ini bisa merusak hubungannya dengan temannya. Karena apa? Temannya iri. Karena dia merasa itu anak tidak pantas dapat hubungan penghargaan, harusnya aku. Itulah rasa iri, rasa tidak senang sama temannya. Itu ya maksudnya penghargaan merusak hukuman. Ya, karena kan kadang kita itu menilainya ada yang subjektif, ada yang objektif gitu ya. Kadang kita juga menganggap si A layak, ternyata menurut temannya itu tidak layak, ya kan? Nah itu sebenarnya terjadilah rasa yang tidak seharusnya timbul di antara siswa kita, rasa iri, marah, benci, lalu rusak hubungan persahabatan pertemanan mereka. Itu maksudnya dengan penghargaan merusak hubungan. Ya, selanjutnya next berikutnya Bapak Guru. Ya, lalu timbul pertanyaan kita, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan
Ibu. Gimana? Silakan, ada yang berpendapat? Suatu. Oke, ya selanjutnya skripnya. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, sekarang kita ada dua statement ya, ada dua pertanyaan nih. Bapak Ibu bisa yang ambil kesimpulan dari jawabannya sekarang. Nomor satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Untuk menjaga keselamatan. Oke, betul sekali, untuk menjaga keselamatan. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan. Dua pertanyaan ini kira-kira bisa mengarah ke mengapa keyakinan, mengapa peraturan. Kira-kira kenapa? Kenapa tidak keyakinan? Keyakinan. Keyakinan yang mana ya keyakinan? Dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa Bapak mengatakan dua-duanya keyakinan? Ada yang pendapatnya? Yes, yang mengatakan dua-duanya adalah keyakinan siapa? Udah. Pak Dani. Ya, nomor satu lebih ke peraturan. Nomor satu peraturan. Kalau yang nomor dua? Keyakinan. Betul sekali Pak dan Bu. Ya betul semua ya, betul semua. Jadi yang nomor satu ini mengarah ke peraturan. Ya. Kalau yang nomor dua keyakinan. Karena kita yakin kalau kita mau menjaga kebersihan badan kita, sehat kita. Gitu ya. Bapak Ibu. Dan dari diri kita sadar kalau saya tidak jaga kebersihannya, saya bisa sakit, ya kan? Kalau memang itu aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, ya kan? Iya itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Lalu peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Ya, jadi kita sepihak aja buat peraturan tanpa kita melihat potensi, kondisi, keunikan siswa kita seperti apa. Gitu. Kita tidak melibatkan mereka. Ya, di situ. Kalau peraturan kita yang buat. Tapi kalau keyakinan kita mengajak melibatkan siswa kita diskusi proaktif ya dalam pembuatan keyakinan kelas itu. Dia mengeluarkan ide-idenya mereka. Siswa itu mengeluarkan ide-ide mereka, hal-hal yang mereka yakini untuk dibuat sebagai keyakinan kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini adalah langkah-langkah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ya, seperti sudah pernah kita lakukan ya. Yang pertama, kita mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Lalu kita mencatat semua masukan dari siswa kita tercatat. Lalu kita ganti kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Jadi keyakinan kelas itu dalam bentuk kalimat positif, bukan kalimat negatif. Sebenarnya tidak boleh datang terlambat. Berarti kita mengubahnya menjadi kalimat positif bagaimana? Atau bisa kita ubah menjadi disiplin, gitu aja ya? Ya, datang tepat waktu, betul. Lalu selanjutnya tinjau kembali arahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Kadang-kadang anak itu berpendapat jangan buang sampah, tidak boleh buang sampah di dalam bangku, di dalam kelas. Sama yang dimaksud. Kalau dia sama, kita kelompokkan dulu mana yang sama-sama kalimatnya. Nah, peraturan mana yang sama itu nanti kita kelompokkan, ya. Lalu kita rumuskan yang mana kalimat positif yang tepat untuk mewakili daripada ide-ide siswa kita. Yang selanjutnya kita juga meninjau, kita tinjau keyakinan kelas kita ini bertiga sampai 3 sampai 7 keyakinan
keyakinannya kita buat. Ya, kemarin saya waktu hari kemarin kita buatnya 6, malah disuruh jadi 10. Nah, jadi kita tambahkan apa ya gitu. Jadi sampainya mendapatkan 10 keyakinan. Nah, meninjau dan menyetujui dengan menandatangani kalau sudah dirumuskan, sudah ditulis, lalu terakhir nanti Bapak Ibu kita mulai untuk menandatangani, ya, ditandatangani oleh siswa. Lalu kemudian Bapak Ibu menulisnya, boleh Bapak Ibu membuatnya dalam bentuk poster atau mungkin pakai banner, terserah ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya lakukan di depan, Bapak Ibu bisa lihat ada keyakinan kelas yang memang ketika membuatnya saya melakukannya dengan melibatkan siswa secara aktif penuh gitu ya. Jadi betul-betul saya pertama kali memberikan pemahaman apa sih tujuan dibuatnya keyakinan kelas gitu ya. Apa manfaatnya kalau kita membuat keyakinan kelas gitu ya. Lalu saya ajak mereka untuk menangkal idenya dengan menggunakan apa namanya? Dengan menggunakan apa? Sticky note. Saya minta mereka menulis ide-ide mereka di sticky note. Dan setelah itu mereka saya minta menempelkannya di papan tulis. Lalu kami merumuskan mana sih yang tepat. Nanti kalimatnya kami buat seperti ini. Keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama siswa. Pembuatannya memang betul-betul dilakukan bersama guru, ya. Lalu dia mengadakan refleksi setelah itu. Dan setiap hari kita ingatkan akan keyakinan kelas ini. Jika ada pelanggaran, tentunya ada konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan, ya. Oke, selanjutnya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kita di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, ya, secara fisiologi, ya. Bertahan hidup itu sangat penting. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Kebutuhan kita untuk makan, minum, tempat tinggal, kasih sayang, semuanya itu kan kita butuhkan, ya, untuk bertahan hidup. Lalu ada kasih sayang dari rasa diterima. Kita butuh kasih sayang dari orang yang kita cintai, kita butuh diterima oleh mereka. Lalu ada penguasaan. Kita ingin jadi pemimpin, kita ingin anak-anak misalnya siswa kita cenderung ingin jadi ketua kelas, jadi ketua kelompok, ingin menunjukkan dirinya di situ adalah kebutuhannya ingin menjadi ada penguasaan gitu. Lalu selanjutnya ada kebebasan. Anak-anak murid kita juga ingin bebas. Ketika belajar tiba-tiba dia bertingkah laku yang berbeda, ya mungkin di situ kebutuhannya adalah dia ingin bebas, ya gitu ya. Lalu ada kesenangan. Tentunya kalau semua kebutuhan dasar manusia ini tercukupi, maka tentunya kita akan hidupnya akan tenang. Namun apabila salah satu dari kebutuhan manusia ini tidak terpenuhi, bisa menimbulkan gangguan baik itu berupa fisik maupun psikis, ya. Oke, selanjutnya, ya, ini 5 posisi kontrol guru, ya. Posisi yang pertama adalah penghukum, ya. Ini sangat dianjurkan untuk dihindari, ya. Guru tidak dianjurkan di posisi penghukum. Lalu membuat merasa bersalah. Dan ada posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Yang paling bagus yang disarankan kita di posisi manajer, karena ketika siswa kita melakukan pelanggaran, berperilaku yang negatif, kita bisa melakukan restitusi, ya. Jadi kalau posisi kontrol Bapak Ibu di penghukum, di pembuat merasa bersalah, di teman dan pemantau tidak bisa melakukan restitusi. Tapi ketika Bapak Ibu di posisi manajer, Bapak Ibu bisa melakukan segitiga restitusi. Sudah tahu kan Bapak Ibu, ya? Ya, bisa kita lakukan, bisa kita terapkan untuk membantu siswa menemukan solusi yang
terbaik dalam penyelesaian masalahnya. Ya, selanjutnya. Nah, ini ya segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas, ini yang paling dasar ya. Setelah itu kita validasi kesalahan dan kita menanyakan keyakinan ketika siswa kita melakukan pelanggaran. Lanjut, silakan. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini pendapat dari Gosen 2004. Melalui restitusi kita dapat membantu peserta didik untuk menjadi lebih memiliki tujuan, yaitu disiplin positif bisa kita terapkan, lalu serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, gitu ya. Ya, oke, selanjutnya. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi seperti yang saya sebutkan tadi ya. Yang pertama, kita menstabilkan identitas untuk ini contoh kalimatnya ya. Bapak Ibu bisa ketika menerapkan restitusi, Bapak Ibu bisa menstabilkan identitas siswa dengan menggunakan contoh kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, artinya wajar ya, bisa siapapun bisa melakukan kesalahan ya. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Nah, bisa Bapak Ibu mengatakan seperti itu. Lalu kita bisa menyelesaikannya. Bisa kok kita selesaikan masalah ini, gitu ya. Lalu Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ayo dulu nggak tahu deh kamu tuh siapa yang salah berapa, nanti kita cari jalan keluarnya kayak gitu ya. Lalu kamu berhak merasa begitu, misalnya kesalahan yang dilakukan itu ternyata ada sebabnya, lalu oh iya kamu berhak merasa seperti itu ya, mungkin dia merasa nggak dihargai, diganggu atau gimana gitu ya. Jadi selanjutnya, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu juga ya bisa Bapak Ibu gunakan. Selanjutnya Bapak. Yang kedua di sini adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya kalimat yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika memvalidasi tindakan yang salah di sini adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Bisa loh kamu melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak lakukan. Misalnya kamu bisa saja dia terluka, bisa kamu dorong, bisa dia begini gitu, lebih apa namanya, lebih ya lebih ekstrim gitu, tapi tidak dilakukan sama anak ini, gitu ya. Lanjutnya, kamu pasti punya alasan. Nah, kenapa kamu melakukan itu? Kamu punya alasan. Kamu begitu kenapa ya? Apa alasanmu? Gitu. Dia pasti punya alasan. Lanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Ya, kalau tadi kan kita melindungi kita, kalau kita diganggu, kita bertahan, kita berhak melindungi yang kita sayangi. Ya, gitu. Lalu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru, kayak gitu. Lanjut ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu yang bisa kita lakukan. Nah, berikutnya di sini ada contoh video penerapan restitusi di kelas sebagai tugas saya. Bapak Ibu bisa lihat, bisa ada suaranya, bisa atau tidak bisa di suaranya. Nah, ini salah satu tugas saya penerapan restitusi. Jadi saya coba melakukannya ketika ada pelanggaran di dalam kelas dengan melakukan 3
Bapak Ibu silakan bisa menyaksikannya. Oke. Satu jam. Emang dia kecil suaranya di sini atau aneh? Kecil suaranya. Ada yang kecil suaranya aneh. Udah dimakan. Biar dasar dulu kita tutup aja, capek kita teman-teman. Kin, ditutup ayo, kita ditutup biar lengkap videonya. Enggak, tutup terakhir. Biarkan videonya atau kita selesaikan. Sekarang ditutup aja ya. Saya tutup dah videonya. Saya tutup dulu. Ya, saya dulu terakhir materinya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Sorry ya, lama ya. 1 jam 4 jangan yang rutin deh, jam deh waktu. Iya. Kalau kan 1 jam nih. Yang mana deh? Penamaan. Ya.
Oke, kita lanjut. Kita edit dia dulu. Baik Bapak Ibu, demikian halo, yang tutup dikit ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya biar tadi ada pas bicara itu kan masuk juga ada soalnya. Mohon maaf. Oke. Terima kasih kerjasamanya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih tadi sudah menyaksikan, mengikuti pemaparan saya, dan saya ucapkan ini sangat luar biasa kolaborasi kita, kerjasama kita. Mudah-mudahan untuk kali berikutnya kita bisa melakukannya lebih efektif, tidak mengganggu Bapak Ibu, kegiatan Bapak Ibu, dan saya berharap mudah-mudahan selanjutnya masih ada CGP yang lain, karena betul-betul ini sangat bermanfaat bagi kita ya. Tidak kenal usia, tidak kenal usia, silahkan, karena memang kita harus bertransformasi, kita harus berusaha untuk mengembangkan diri, karena ini adalah tuntutan kita berprofesi guru yang harus kita lebih lagi meningkatkan kompetensi kita sesuai dengan tuntutan zaman, tuntutan murid kita, bukan untuk gaya, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk pamer, tapi untuk semata-mata untuk murid kita. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Semua apa yang saya peroleh di Guru Penggerak ini bisa membuat perubahan di sekolah kita. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demikian yang tutup episode demikianlah. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Husnul Fajri. Semoga kegiatan pada siang hari ini akan bermanfaat dan berdampak positif untuk kedepannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.